Pria itu berkata ia hanyalah penduduk planet bumi, tempat yang beradab. Ia memuntahkan darah dan seorang anak memanggil kakek Xiu, mengatakan bahwa ibunya meminta ia membawa ini untuknya. Kakek itu mengucapkan terima kasih. Anak itu meletakkan roti kecil di lantai dan meminta kakek itu untuk segera sembuh dan membuat lebih banyak sabun itu. Setelah itu, gadis kecil itu pergi dalam badai salju. Dan sekali lagi ia berkata, "Aku adalah penduduk planet bumi, seseorang yang datang dari dunia beradab 50 tahun yang lalu." Ia tidak tahu bagaimana, tetapi ia berakhir di dunia aneh ini. Ia sedang dalam perjalanan ke sebuah kuliah bersama rekan kerjanya ketika mereka tersapu oleh tanah longsor. Tampaknya jelas bahwa semua orang telah meninggal, namun mereka terbangun di dunia yang aneh ini. Di hadapan rubah raksasa berekor 3 dan ular berkepala 2, orang-orang aneh dengan kemampuan terbang melayang di angkasa. Itu mengingatkannya pada beberapa novel yang kadang-kadang ia baca. Namun, meskipun ia menyadarinya, ia tak pernah membayangkan bahwa semua rekan kerjanya memiliki kehidupan yang jauh lebih baik daripada kehidupannya. Makhluk yang dikenal sebagai para bijak muncul dari langit dan terkesan dengan bakat yang dimiliki teman-temannya. Dan masing-masing mereka dibawa ke berbagai penjuru dunia dan langit. Di tempat itu, hanya dia dan Direktur Kim yang tersisa. Entah mengapa, mereka berdua tetap berharap bahwa karena mereka juga berasal dari dunia lain, sesuatu yang istimewa akan terjadi pada mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, dia dan sutradara Kim, menyadari bahwa mereka tidak ada istimewanya. Mereka hanya bisa bekerja kasar demi bertahan hidup. 6 bulan kemudian, sutradara tersebut berkata ia tak sanggup lagi menjalani hidup seperti itu. Dengan mengumpulkan sedikit uang hasil jerih payah mereka, ia membeli buku bela diri sederhana, jenis yang dijual di mana saja. Anehnya, hanya dalam 3 bulan, ia menguasai isi buku tersebut dan menjadi ahli bela diri. Ia mulai bekerja untuk negara dan mempelajari berbagai ilmu bela diri yang semakin canggih. Tak lama kemudian, ia menjadi seorang pejuang yang disegani di seluruh dunia, sementara tokoh utama tertinggal. Hingga kini, ia masih bertanya-tanya, apakah ada sesuatu yang istimewa menunggunya? Ia selalu percaya demikian, tetapi waktu berlalu dan tak ada yang terjadi. Dan sekarang setelah 50 tahun, ia hanya seorang lelaki tua yang akan mati sendirian karena kedinginan. Ia berusaha sekuat tenaga untuk bertahan hidup. Ia mempelajari bahasa tempat ini, cara menulis, ia membeli sebidang tanah kecil dan membangun rumahnya sendiri. Menggunakan pengetahuannya dari bumi, ia membuat barang-barang seperti sabun, misalnya, untuk dijual dan menghasilkan uang. Dunia ini jauh kurang beradab, dan ia mengetahui beberapa konsep yang baru di sana. Namun dunia perdagangan di sini sangat kompetitif. Resepnya dengan cepat dicuri dan mereka yang memiliki lebih banyak uang berinvestasi dalam skala yang jauh lebih besar. Produksi, dan ia seperti disingkirkan dari pasar. Hanya di novel lain kau bisa menciptakan sabun dan menjadi miliarder. Sejak saat itu, mendapatkan uang untuk sekadar hidup saja sulit. Dan kini dialah, menunggu ajal setelah ditolak dunia. Ia bertanya-tanya apa yang diharapkan darinya. Ia sudah berusaha sebaik mungkin. Jadi, mana jalan yang benar? Mengapa ia dipilih jika ia tidak istimewa? Dan mengapa ia harus terus hidup hanya untuk dilucuti segalanya? Saat itu, ia bahkan tak punya tenaga untuk tetap membuka mata, sambil berpikir bahwa yang ia inginkan hanyalah sedikit lebih kekuasaan atau mungkin kesempatan. Dan seperti lelaki itu, ia pun meninggal. Namun, kita tak bisa mengakhiri semuanya di sini. Di sana ia terbangun, memandang tangannya sendiri, bertanya-tanya mengapa dia masih hidup dan mengapa dia masih mengenakan pakaian yang sama seperti saat tiba dari bumi. Di depannya ada semua orang yang bekerja bersamanya, pusing kepala, bertanya-tanya di mana mereka berada. Dan saat itulah dia menyadari. Dia datang ke dunia ini dengan kekuatan, ya memang, kekuatan agresivitas. Setelah itu, salah satu orang di sana, kau tahu, yang kupikir adalah Kim, berkomentar bahwa mereka sedang dalam perjalanan. Jadi bagaimana mereka bisa sampai di sana? Jelas, ini adalah hari pertama mereka tiba, tepat setelah kecelakaan. Anehnya, saat mereka mendarat, dia melihat cahaya aneh dan membuka matanya di sana. Masalahnya, ini terjadi 50 tahun yang lalu. Sulit baginya untuk benar-benar mengingat bagaimana semuanya bekerja. Seseorang memanggil manajer CEO dan sementara anak-anak kita, mereka bertanya-tanya apa yang harus kau lakukan sekarang setelah dia mengalami regresi. Dalam kebanyakan cerita regresi,
orang tersebut menyalahgunakan pengetahuannya tentang masa depan. Namun, yang dia pelajari hanyalah cara membuat sabun dan dia bahkan tidak ingat masa lalu karena dia akhirnya hidup terlalu lama. Melihat itu, pria itu berteriak-teriak, memanggil CEO dan menyuruhnya untuk melihat dan berhenti mengabaikan semua orang. Anak kita hendak meminta maaf karena tidak menoleh dan pria itu tiba-tiba memukul wajahnya. Para perempuan di sana dan yang lain hanya ternganga, bingung. Pria yang memanggilnya mengatakan dia bodoh, pasti tertidur saat mengemudi dan membuat semua orang celaka. Ke dalam lubang itu, rupanya, orang itu tidak tahu bahwa mereka sebenarnya sudah meninggal karena dia mengatakan hampir semua orang meninggal. Temanku, izinkan aku berbisik sedikit. Pak Ryan, bagaimanapun, lupa. Sudah lama sekali, kau tahu, sejak seseorang memanggilnya manajer. Itu sebabnya dia tidak menyadari orang ini sedang merujuk padanya. Dan orang itu bertanya apakah manajer CEO mencoba kehilangan pekerjaannya begitu mereka kembali. Tokoh utama mengenali orang itu sebagai kepala bagian John Myung-hon, anak seorang yang berkuasa, orang yang tidak bermoral yang hanya mendapatkan posisi itu karena dia anak dari seorang direktur atau semacamnya. 32 tahun hidup dalam nepotisme dan selalu menyusahkan hidupnya. Sulit. Orang-orang di sana memarahi dia sementara semua orang meminta dia untuk tenang. CEO mulai berdiri, mengingat bahwa di hari ia mengemudi, ia memang sedikit lelah. Itu karena John yang brengsek telah membebankan semua pekerjaannya kepada anak buah kita. Belum lagi ia bahkan seharusnya bukan orang yang mengemudi dalam perjalanan ini. Orang-orang berteriak, semua orang mencoba menenangkannya sementara ingatan CEO perlahan kembali. Di hari itu di masa lalu, sesuatu yang serupa terjadi. Ia mengira ia salah dan terus meminta maaf sambil menunduk. Dan begitulah ia menjalani hidup selama 50 tahun berikutnya, selalu meminta maaf, menundukkan kepala. Bahkan ketika perampok merampoknya, ia akan meminta maaf. Saat para pesilat mempermalukannya, ia meminta maaf. Namun, setelah bertahun-tahun menjalani hidup seperti itu, ia mulai menyadari sesuatu. Penting untuk mengendalikan perilaku di sekitar orang yang tidak bisa dia hadapi. Namun, ada situasi yang berbeda. Saat itu ia memanggil kepala John dan mengatakan bahwa ia tahu John marah, tetapi sekarang bukan waktunya untuk saling menyalahkan. Seorang John mendekat dan melayangkan pukulan lain sambil melontarkan komentar kurang pantas tentang ibunya. Wah, dan pukulan itu mengenai pipinya. Kurasa anak kita akan membela diri. Ah, tunggu, dia menatap tajam, mengatakan bahwa ia tak akan pernah harus berlutut di hadapan seseorang yang sebenarnya bisa dia hadapi. Dan ia membalas pukulan itu ke pipi John. Semua orang terpaku melihatnya maju, mengatakan bahwa di kehidupan sebelumnya ia berkali-kali digebuki oleh banyak sekali ahli bela diri. Ia kembali melancarkan serangan tepat sasaran dan teringat bagaimana para bandit jauh lebih agresif dan ia akan dipukuli hanya karena mengumpulkan herbal di gunung. Hal yang sama terjadi jika ia tidak membayar pajak. Dan sekarang dialah yang menghajar orang itu. Di dunia yang keras ini, ia berhasil mendapatkan sesuatu yang tidak dimiliki orang-orang ini saat ini. Ia tahu persis bagaimana cara kerja pikiran manusia. Saat pukulan mengenai mata, rasa takut akan meningkat. Setelah beberapa pukulan lagi, hanya 2 kata yang tanpa sadar terucap. Saat itu juga, John gemetar seluruh tubuhnya. Hanya mengucapkan kalimat terkenal itu, maaf. Tokoh utama mungkin tidak memiliki bakat mistis yang dicari para bijak dari langit atau kemampuan bela diri yang dibutuhkan untuk menjadi terkenal di dunia ini. Namun, ia memiliki kemampuan untuk mengubah takdirnya. John yang bodoh itu ada di sana dengan tangan di kepalanya, sepenuhnya pasrah sementara yang lain memanggil CEO dan memintanya untuk sedikit lebih tenang. Bagaimana mungkin ia memukuli rekan kerjanya seperti itu? Anak muda kita langsung memainkan kartu orang biasa, mengatakan bahwa ia tanpa sengaja kehilangan kendali dan menawarkan semacam permintaan maaf. Manajer Kim berkata bahwa tidak ada gunanya meminta maaf kepada mereka. John mungkin sudah bertindak keterlaluan, tetapi ia terlalu jauh dengan memukul orang itu sekeras itu. CEO tahu bahwa dari semua orang di sana, hanya Direktur Kim yang akan tetap mendukungnya, jadi ia agak setuju dengan John. Pria ini akan menjadi salah satu petarung terkuat begitu ia mulai berlatih. Jadi ia harus mendukung dan tetap dekat dengan John. Tentu saja, ini semua hanya rencananya untuk saat ini. Ia menghampiri John dan meminta maaf, mengatakan bahwa ia memang bereaksi berlebihan. John tampak ingin mengatakan sesuatu,
tetapi hanya satu tatapan tajam dari Kim dan John langsung menunduk ketakutan. Kim melihat ke arah hutan, "Kau tahu," dan mengatakan mereka harus keluar dari tempat ini dan menemukan desa atau semacamnya. CEO tahu itu adalah hal yang logis untuk dilakukan. Namun, sayang sekali logika tidak berlaku di dunia ini. Ini adalah dunia para dewa tempat semua orang berusaha mengamankan keabadian mereka sendiri. Dan satu-satunya aturan yang ada di tempat ini adalah yang kuat memangsa yang lemah. Siapapun di dunia ini dengan pedang di tangan akan berjuang untuk ketenaran dan kehormatan. Nama hutan ini adalah Jalan Kenaikan. Sayangnya, tidak ada negara, desa, atau apapun di dekatnya. Mendengar itu, ia memanggil Kim dan mengatakan bahwa matahari akan segera terbenam, jadi mungkin mereka harus membuat perkemahan di tempat yang aman. Tempat, pria itu setuju, mengatakan dia benar, dan ingin tahu di mana mobil mereka yang penuh perlengkapan. Jika mereka bisa menemukannya, mereka bisa bertahan hidup dengan mudah. Anak laki-laki kita sudah tahu ini memalukan, tetapi mobil itu tidak akan ditemukan dalam keadaan apapun. Masalahnya adalah mereka tidak akan percaya padanya jika dia hanya mengatakan itu. Dia bisa mencoba meyakinkan orang-orang ini bahwa mustahil menemukan mobil itu. Dia punya rencana lain. Dia mengatakan bahwa ide terbaik untuk saat ini adalah berpisah. Satu tim mencari mobil sementara tim lain mendirikan kemah. Dengan begitu mereka mengamankan kedua kemungkinan. Karena itu keputusan yang logis, semua orang akhirnya setuju dan mungkin kelelahan. Jelas, mereka tidak menemukannya dan mereka menyalakan api unggun. Gadis bermata biru, yang namanya masih belum kutahu, ingin tahu di mana mobilnya. Mereka mengalami tanah longsor. Jadi, kemana akhirnya benda itu sampai? Kim dan yang lainnya berkomentar bahwa tidak ada yang tahu. Dia bertanya kepada orang yang salah. Semua orang di sana tersesat. Kelompok itu memakan semacam chestnut, yang cukup lezat dan Siu mengatakan dia menemukan lebih banyak lagi di perjalanan, jadi mereka tidak perlu khawatir. Mendengar itu, manajer memujinya, mengatakan bahwa situasinya sangat sulit, tetapi berkat dia, keadaan tidak menjadi terlalu rumit. Sejak di perusahaan, ia tahu bahwa Siu adalah orang yang dapat diandalkan. Dan sekarang dia ingat bahwa Siu mungkin sangat lelah karena Jong telah membebani anak itu dengan semua pekerjaannya. Gadis lain dengan mata kuning berkata bahwa manajer memang selalu sangat rajin. Para anak buahnya semua memujinya, bukan? Sayang sekali dia sudah tahu anak buahnya ini semua akan meninggalkannya. Di kehidupan sebelumnya, Siu hanya menemukan gua ini setelah berjam-jam berjalan di tengah malam. Dan sekarang dia bilang menemukan tempat ini adalah keberuntungan. Sambil berpikir ia harus memanfaatkan momen singkat ini karena ini malam terakhir mereka bisa tertawa seperti ini. Beberapa saat kemudian, di bawah cahaya bulan, ia gemetar sambil berkata ia menyambut Dewa Hutan. Sebuah rubah berekor 3 di depannya berkata bahwa bocah itu memiliki aroma yang sangat aneh untuk seorang manusia, telah hidup selama lebih dari 1000 tahun dan belum pernah mencium aroma seperti itu. Melihat itu, orang-orang yang terbangun di dalam gua keluar dan mereka semua terkejut. Dalam ingatannya, Siu menyuruh semua orang untuk berlutut dan menghormati Dewa Hutan. Mendengar itu, rubah berkata bahwa setiap kali bertemu manusia, ia teringat mengapa mereka bodoh dan kasar. Mereka sebenarnya hampir melukai semua orang, tetapi tampaknya salah satu dari mereka tahu cara menghormati hutan dan karena itulah mereka akan dimaafkan. Namun, meskipun demikian, mereka berada di wilayah kekuasaan Dewa Hutan dan harus membayar harganya, sehingga salah satu dari mereka harus memberikan sesuatu sebagai pengorbanan untuk tetap tinggal di sana. Siu ingat di kehidupan sebelumnya, tak seorang pun tahu harus berbuat apa ketika makhluk itu muncul dan mereka mulai berteriak putus asa. Rubah itu kemudian mengambil semua anggota gerak mereka, dan mereka tergeletak setengah mati. Setidaknya kali ini, rubah itu tampak puas dengan tindakannya. Makhluk itu menjilat bibirnya, ingin tahu siapa yang akan memberikan sebuah lengan. Siu sudah pernah melihat semua orang kehilangan semua anggota gerak mereka di kehidupan sebelumnya. Jadi ini bukanlah masalah besar. Satu lengan dari seseorang adalah harga yang kecil. Lagi pula, orang-orang itu akan tiba-tiba tiba dan menyembuhkan semua orang. Begitulah cara mereka bertahan hidup. Belum lagi, karena tahu hal seperti ini bisa terjadi, ia bahkan telah menyiapkan ramuan yang membantu kurangi rasa sakitnya, dan dengan keberanian luar biasa, ia menawarkan lengannya. Semua orang terkejut dan rubah itu tak ragu sedikitpun.
Ia langsung menggigit dan memisahkan lengan anak itu. Semua yang ada di sana merasakan sakitnya dan ia segera mengambil ramuan itu. Saat memakan rubah itu, kemudian mengatakan rasanya berbeda dari yang dibayangkan berdasarkan baunya, tetapi sebenarnya sama seperti manusia lainnya. Bahkan lebih buruk karena pembuluh darahnya tampak sangat kotor. Xiu, yang sangat terpukul, meminta maaf karena persembahannya tidak cukup baik. Namun, rubah itu membolehkan mereka tinggal di wilayahnya selama 7 hari dan mengetahui kapan mereka akan mati, berkat kekuatan gaibnya di hutan ini. Ia pergi dan menghilang. Anggota kelompok lainnya memanggil Xiu, menanyakan keadaannya. Ia mengatakan baik-baik saja dan meminta bantuan untuk sampai ke gua. Karena ia yang pertama bertemu rubah itu, ia mengatakan telah berbicara dengannya sebelum mereka tiba dan mempelajari sedikit tentang dunia ini. Ia mengungkapkan bahwa mereka tidak lagi berada di bumi, dan mendengar ini semua orang ketakutan, mengatakan mereka tak pernah membayangkan hal seperti ini terjadi. Tapi mengingat mereka melihat rubah berekor 3, kenyataannya mulai mereka terima. Dan anak muda kita menjelaskan, menunjukkan lengannya, setidaknya mereka aman selama seminggu karena apa yang telah ia lakukan. Yang lain ingin tahu, apa yang terjadi setelah minggu itu dan dia mengatakan mereka harus menyerahkan sesuatu yang lain. Semua orang putus asa, tetapi dia hanya mengatakan bahwa dia kelelahan dan perlu beristirahat serta berharap semua orang mengerti. Malam tiba dan rupanya, Jiang mengatakan sesuatu karena semua orang menentangnya. Tokoh utama mendengarkan orang itu bertanya siapa yang akan mengorbankan banyak hal dalam seminggu. Orang yang mengenakan tracksuit Adidas mengatakan bahwa meskipun begitu, mereka tidak bisa begitu saja menyerah pada Xiu. Dia sangat berguna dan dialah yang menemukan tempat itu, bukan? Dan dia bahkan telah kehilangan lengannya. Jiang mengatakan mereka harus memanfaatkan kehadirannya sebaik mungkin, dan kemudian meninggalkannya. Dia sudah kehilangan satu lengan bagaimanapun juga dan tak akan lama. Saat ini, Jiang sedang membuat rencananya, tapi anak kita di sana kehilangan satu lengan dan aura bertaninya dengan tangan di saku. Dan dari yang didengarnya dari percakapan mereka, sepertinya mereka ingin menahannya untuk mengambil salah satu anggota tubuhnya setiap minggu. Ia mengambil batu besar, mengatakan ia tidak terlalu senang dengan itu. Namun, dengan kekerasan yang dipelajarinya selama 50 tahun terakhir, akan mudah untuk mengalahkan Jiang, meskipun tanpa lengan. Orang itu ada di sana dengan membelakangi, berbicara sambil bertanya-tanya apakah akan membunuhnya atau tidak. Ia menarik napas dalam-dalam, menjatuhkan batu itu, dan berkata tidak untuk saat ini. Rasa takut pasti memengaruhi penilaian semua orang saat ini, dan jika ia terlalu kejam, itu hanya akan mempersulit hubungan di masa depan yang perlu ia bangun dengan Direktur Kim. Mendengar itu, ia mendengar seseorang menyuruh Jiang untuk diam atau kakinya akan patah. Chia menyadari bahwa meskipun Jiang penuh dengan rencana, masih ada orang-orang yang memihaknya. Malam tiba dan hari berikutnya pun datang. Tidak seperti rubah yang memakan lengan, ular yang diburu berdua itu hanya meminta sedikit darah. Ular yang sama di kehidupan sebelumnya menghisap darah mereka. Meskipun jiwa-jiwa malang itu tidak punya anggota badan, kau tahu, tidak ada kaki, tidak ada tangan. Kali ini, orang yang bertanggung jawab menawarkan lengannya untuk dihisap, dan ular itu hanya mencicip sedikit lalu pergi. Itu karena darah manusia kali ini terasa paling buruk yang pernah ada. Ia tak menginginkannya lagi. Chia tahu ia tak menyukainya karena darah pria itu penuh alkohol dan nikotin, ditambah kolesterol si anak muda. Karena itu, ia menyuruh Jiang Mingyong untuk ikut mengambil beberapa ramuan. Memang agak tak sopan memanggil pria itu dengan nama lengkapnya, tapi Chia hanya bertanya apakah ia lapar atau tidak. Pria itu menjawab ya, jadi Chia mengajaknya karena akan menunjukkan ramuan mana yang bisa dimakan. Ia sudah berencana memberikan lengannya pada rubah minggu depan juga, jadi jika ia mati, ia butuh seseorang seperti Jiang untuk mengetahui hal-hal ini. Jiang terlihat canggung di sana, bukan? Ini persis rencananya, dan dia bilang itu bagus untuk diketahui dan berterima kasih padanya karena telah berbagi informasi. Namun, ia segera tahu betul, kawan, rubah itu tidak akan kembali dan orang ini bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menggunakan informasi ini. Adegan selanjutnya, dia memarahi si bodoh, Jiang, bertanya berapa kali dia harus mengatakan kepadanya untuk tidak memilih ramuan yang salah. Orang itu seperti, maaf, dan anak kita bilang sepertinya dia mencoba membunuh semua orang. Dia terus memarahi orang itu, memanfaatkan agresi pasif dari kehidupan sebelumnya.
Jiang mencoba menjelaskan bahwa dia butuh istirahat. Dia telah menggali ramuan-ramuan ini tanpa henti. Namun, Chia tahu bahwa bajingan ini telah melakukan segala yang dia bisa untuk menghukumnya sejak awal. Hari pertama dia di perusahaan, dan dengan itu, dia langsung menyuruhnya kembali bekerja, bahwa mereka harus menyelesaikan ini sebelum matahari terbenam. Beberapa saat kemudian, Jiang berhasil menemukan ginseng raksasa di tangannya. Dia bertanya apakah benda ini benar-benar normal, dan anak muda itu berkata sepertinya begitu. Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa ini sebenarnya akar bambu kuning. Mungkin karena mereka berada di hutan pendakian sehingga mereka sangat berenergi. Biasanya, benda itu tumbuh sebesar jari kelingking. Namun, di tempat seperti ini, kondisinya berbeda. Benda itu tidak terlalu berguna bagi mereka yang bergantung pada energi spiritual, tetapi bagi mereka yang mengandalkan kekuatan fisik, itu sempurna. Melihat panen berjalan lancar, Jiang bersemangat dan ingin tahu berapa banyak lagi yang akan mereka temukan. Sebentar kemudian, menatap cakrawala, Chia tahu saatnya tiba. Ledakan terang terjadi di langit. Jiang jatuh tersungkur. Semua orang meringkuk dengan tangan di kepala. Ada apa? Beberapa orang muncul di langit, mengatakan itu kejutan, tetapi menemukan banyak orang berbakat. Yang di belakang, berjubah kuning, menyuruh Bu Olcho menghilang karena mereka miliknya. Mereka semua berdebat di sana, sementara Kim ingin tahu siapa mereka, apa yang terjadi. Bu Olcho yang berjubah hitam berkomentar bahwa hanya 3 dari mereka yang memiliki akar spiritual dan sisanya tampak seperti manusia biasa. Ia mengulurkan tangannya, membentuk cahaya keemasan, melempar bola dan menyerang Jiang. Orang tua itu tampak gembira, mengatakan bahwa anak laki-laki itu benar-benar memiliki kekuatan petir emas. Bu Olcho tampak seperti perempuan dengan lipstik hitam, dan aku tidak tahu apakah dia laki-laki atau perempuan. Yunho mengatakan sekarang gilirannya dan memainkan sebuah lagu pendek. Saat itu juga, gadis bermata biru mulai meringkuk kesakitan, menjerit putus asa, sementara yang lain bersukacita, mengatakan dia telah menemukan akar abadi yang sempurna. Pria berotot itu meletakkan tangannya di bahu kepala suku Ogui dan mengatakan bahwa ia memiliki tubuh yang suci. Ia akan diambil sebagai murid Azura. Pria itu jelas agak takut, tidak tahu harus bereaksi bagaimana sambil merasakan tekanan dari orang tersebut. Tetapi yang berlipstik hitam berkata mungkin John akan lebih baik di lembah hantu, tempat sempurna untuk mencari keabadian dan menguasai langit. Mereka semua sepertinya berdebat tentang siapa yang akan menjaga kepala suku, sementara Kim agak bingung dengan semua yang terjadi. Stadeling, pria berjubah emas itu mengeluarkan pot kecilnya dan memasukkan John ke dalamnya, mengatakan bahwa manusia terlalu ragu-ragu dan ia akan membawanya ke jalan pencerahan. Pria berotot itu melihat bahwa anak kita kehilangan lengannya karena rubah dan mengatakan bahwa ia benar-benar sangat berani. Ia mungkin hanya manusia biasa, tetapi ia memang anak yang luar biasa. Siu berterima kasih padanya, tetapi saat itu para pria sudah pergi, mengatakan pekerjaan mereka di sana sudah selesai. Mereka seharusnya memanfaatkan fakta bahwa hutan ini akan aman selama 10 tahun sejak mereka melewatinya. Kim, putus asa, mencoba mengatakan bahwa mereka membutuhkan bantuan karena mereka bahkan tidak tahu bagaimana keluar dari tempat ini, tetapi orang-orang itu sudah pergi. Siu tahu di kehidupan sebelumnya ia berteriak dan berteriak tetapi diabaikan seperti serangga, jadi itu tidak sepadan. Setidaknya seperti tubuh semua orang dipulihkan di kehidupan sebelumnya. Di kehidupan ini ia mendapatkan kembali lengannya. Kim, bagaimanapun, ingin tahu apa yang akan mereka lakukan untuk bertahan hidup di hutan seperti ini. Anehnya, sekelompok bintang tampaknya menuju ke arah tertentu, dan ia bertanya-tanya mengapa. Berikutnya, hari itu, di dalam gua, gadis itu menderita, memuntahkan darah. Gadis lain yang berpakaian hijau sudah menyadari bahwa kedua gadis ini mungkin tidak penting karena aku masih belum tahu nama mereka. Ia berkomentar bahwa temannya yang berpakaian merah muda keadaannya tidak baik. Bagaimana ini? Siu hanya menyuruh menunggu sedikit lebih lama. Semoga ada yang datang untuk menyembuhkannya, kan? Itu akan menjadi kebetulan besar. Kelompok itu merasa sedikit aneh, tetapi saat itu juga seseorang memasuki gua dan berkata bahwa penderitaan mereka di tempat ini seperti semut yang mencoba melawan naga. Kim bertanya siapa dia, dan pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Raja Naga Laut Sawil. Nama depannya bagus, adalah pembuatan kita. Ide bagus, penulis.
Dia berkomentar tentang mengendalikan badai dan mengatakan dia melihat hujan di sini, dan itulah sebabnya dia datang ke tempat ini. Gadis yang terbaring di tanah entah bagaimana menggunakan semacam sihir untuk menciptakan ini. Dia merasa aneh karena dia tampak seperti wanita biasa, jadi bagaimana dia bisa memiliki kekuatan sebesar itu? Terlebih lagi, dia bahkan tidak secara sadar memanipulasi cuaca, yang lebih aneh lagi. Xiu mengatakan bahwa merekalah yang bingung. Mereka tiba di tempat ini belum lama ini, dan orang-orang berpengaruh seperti dia terus muncul karena sepertinya mereka mengambil teman-temannya. Yang disebut roda itu tertawa dan berkata bahwa tampaknya beberapa rekan sudah sampai di sana dan melihat potensi dalam kelompok itu. Ironisnya, sekarang dia juga muncul di hadapan wanita ini. Lalu dia bertanya apakah manusia itu mengerti di mana dia berada. Ini adalah tempat yang dikenal sebagai jalan kenaikan, titik perlintasan sempurna ke dunia atas, dan dalam beberapa bulan, gerbang kenaikan akan terbuka di sana. Ini adalah sesuatu yang terjadi setiap 1000 tahun sekali, dan karena itu, makhluk dan manusia yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di tempat ini untuk mencoba melewati pintu ini, dan itulah sebabnya begitu banyak orang aneh muncul di tempat ini. Xiu mengatakan dia mengerti, sementara Kim ingin tahu, mengapa rekan-rekannya yang lain dibawa ke kelompok-kelompok seperti sekte itu. Will mengatakan bahwa itu sangat sulit dipahami oleh manusia biasa seperti dia. Di dunia ini, memiliki sihir untuk memperbesar atau memperkecil benda adalah hal biasa, dan mungkin orang-orang yang membawa teman-temannya itu menyimpan seluruh sekte dan kelompok mereka di dalam salah satu benda tersebut. Rencana mereka adalah melewati gerbang sambil membawa semua orang, termasuk dirinya, di dalam benda itu seperti kastil naga laut yang disembunyikan. Di sana, lebih dari 8.800 naga sedang tertidur. Sekarang, aku tidak tahu apakah yang dimaksud naga itu makhluk naga atau anggota kelompok yang disebut naga, ya. Karena dia bilang di sana bahwa gadis itu sangat unik, dan jika dia bergabung dengan kelompok itu, dia akan memiliki kesempatan untuk menjadi sesuatu yang luar biasa. Kim memintanya untuk menunggu, mengatakan bahwa dia tidak bisa begitu saja membawa gadis itu, tetapi tiba-tiba, ia langsung berlutut, matanya hampir melotot. Will hanya berkata ia akan memberikan darahnya dan menerimanya sebagai bagian dari kelompok. Ini solusi terbaik bagi semua yang ada di sana. Lebih lanjut, ia akan menasehati mereka untuk jangan pernah menghalangi niat orang-orang di dunia ini. Astaga, kepala anak itu hampir meledak dan protagonis kita yang malang terjebak di tengah-tengah. Will pergi, mengatakan ia berbelas kasihan. Kebanyakan orang akan membunuhnya. Dengan gelegar petir yang keras, ia terbang dengan naga, sangat gagah. Keesokan harinya, semua orang diculik. Oh tidak, hanya dia yang tersisa. Kita masih belum tahu namanya. Dia tertawa seperti orang gila, mengatakan betapa kacau ini. Dunia ini dengan urusan naga-naganya, kolega yang dibawa pergi, orang-orang terbang, apa-apaan ini. Ini mungkin akan menjadi reaksi saya persis seperti Xiao yang dengan lembut menenangkannya, menyuruhnya untuk tenang. Namun, dia hanya memohon agar anak laki-laki kita juga tidak dibawa pergi. Dia tidak akan mampu bertahan hidup sendirian di hutan ini. Namun, dia hanya berpikir itu sangat disayangkan, tetapi waktu mereka telah habis. Tiba-tiba, dia mulai meronta kesakitan, memegang kepalanya, dan mengatakan sesuatu sedang datang. Kim berlari untuk membantu. Tetapi dia mengatakan sudah terlambat, dan apapun itu telah tiba. Tiba-tiba, muncul seorang lelaki tua di atas kendaraan mekanik Oni. Ya Tuhan, laki-laki itu, yang satu itu langsung muncul dari obrolan PT. Kau, dan orang tua itu ingin tahu bagaimana mungkin ada manusia fana di jalan ini. Namun, dia sampai pada kesimpulannya sendiri, mengatakan bahwa tempat itu tidak stabil karena dibukanya gerbang. Pasti begitulah mereka sampai di sini. Tidak ada yang ingin tahu dari manusia fana yang memancarkan kesadaran yang begitu luas itu. Dia merasakan kehadiran yang kuat, seolah-olah salah satu bijak dari alam atas turun ke bumi. Dan untuk beberapa alasan, dia percaya itu adalah gadis itu. Orang tua itu meminta laki-laki lain untuk tetap di sana, ingin tahu siapa dia, dan memperingatkannya bahwa gadis itu adalah rekan mereka. Namun, orang tua itu hanya menatapnya sekilas, dan sekali lagi, Direktur Kim diserang. Oh, kasihan sekali, nak. Setiap orang yang datang memukulinya, anakku. Untung anak kita meringankan pukulannya jadi orang itu tidak mati. Tapi astaga, rusuknya sampai retak, dan orang tua itu, yang agak aneh,
mendekati gadis itu, memegang wajahnya, dan berkata anak itu akan dibawa bersamanya. Gadis itu mungkin belum memiliki landasan yang kuat, tetapi dengan bakat kesadaran yang dimilikinya, ia bisa membangkitkan kekuatannya. Gadis itu menangis, memanggil mereka berdua, tetapi orang tua itu mengatakan lebih baik gadis itu memutuskan hubungannya dengan dunia ini, terutama sekarang setelah ia sudah menawarkan bantuan. Lalu, mereka berdua terbang, dan tampaknya orang tua itu akan menangani mereka untuk memaksa gadis itu menerima. Namun, gadis itu berkata ia menerima jika orang tua itu tidak menangani mereka, lebih baik begitu. Orang tua itu bilang sebaiknya dia melupakan semua hubungannya dengan dunia, dan dia setuju. Orang tua itu membiarkan mereka berdua pergi, tapi tiba-tiba mengarahkan sesuatu ke arah mereka, mengatakan bahwa jika dia membiarkan mereka hidup, dia akan tetap terhubung selamanya. Ah, syukurlah, dia membuka portal di sana agar mereka bisa kembali ke kota terdekat. Rendah hati, ya, yang lain bahkan tidak melakukan sebanyak itu untuk anak-anak laki-laki itu. Yah, memang benar mereka tidak punya banyak pilihan, karena sebenarnya, mereka hanya tersedot ke dalam benda itu. Dan melalui cincin kecil orang tua yang aneh itu, mereka hanya bisa mendengar gadis itu memanggil mereka. Tapi selama tinggal, mereka berdua terbangun di tengah tempat yang terbengkalai, mendengar orang-orang menjual kitab suci, menjual kain di tempat yang bernama Yangok. Ia membuka matanya di gang itu, bertanya-tanya di mana tepatnya ia berada. Ah, di kehidupan sebelumnya, ia tidak pernah sampai ke tempat ini, jadi sayangnya, ia tidak mengenalnya. Rupanya, orang tua itu jujur. Ia membuang mereka ke tempat yang acak. Namun, entah kenapa, ia masih merasa sedikit familiar. Menghalangi matanya dari sinar matahari, ia akhirnya mengenali tempat di mana ia pernah tinggal beberapa waktu, ibu kota Wangot yang terkenal, kota Sukum. Dari yang Kup mengerti sejauh ini, anak kita ini sama sekali tidak punya kekuatan, kecuali kemampuannya untuk kembali ke masa lalu. Jadi ini pertarungan antara yang berbakat melawan anak muda yang bisa kembali ke waktu. Beberapa saat kemudian, mereka masih di gang, mengobrol, dan lelaki tua itu berkata ia tak sanggup lagi, ia merasa gila. Su berkomentar bahwa ia merasakan hal yang sama dan berharap bisa bangun seakan semuanya hanya mimpi. Lelaki tua itu menggaruk rambutnya yang sedikit dan berkata bahwa sekarang mereka dalam masalah, hanya mereka berdua yang tersisa. Setidaknya, mungkin mereka patut lega, bukan? Bahwa mereka tidak dibawa oleh para monster itu. Namun, Steel berpendapat lain. Ia mungkin telah kembali ke masa lalu, tetapi ia ingat bahwa mengikuti jalan ini, ia hanyalah seorang pengumpul herbal yang dipukuli setiap hari. Ia kemudian berkata bahwa apapun yang terjadi di masa depan, mereka tak bisa hanya berdiam diri di gang ini selamanya, jadi, setidaknya mereka harus keluar dari sana. Kota ini luas, tetapi Kim tidak mengerti apa yang orang-orang ini bicarakan. Sepertinya semua orang berkomentar tentang mereka, karena mereka seperti sedang dipandang, tapi dia tidak tahu apa sebabnya. Su bilang mereka berkomentar bahwa pakaian yang mereka kenakan lucu. Ah, semua orang di sekitar berbicara bahasa Mandarin, tetapi mereka berdua orang Korea. Jadi orang itu agak bingung, tetapi Su bilang dia belajar Mandarin waktu masih muda. Orang tua itu, bagaimanapun, melihat punggung anak-anak itu dalam keadaan kusut lebih khawatir tentang itu daripada kenyataan bahwa anak itu bisa berbicara dua bahasa. Dan orang brengsek itu berbohong, itu bahkan bukan bahasa Mandarin yang mereka bicarakan. Simbolnya agak mirip, tetapi suaranya sama sekali berbeda. Di kehidupan sebelumnya, dia menghabiskan 2 bulan diusir oleh pengemis hanya untuk mulai memahami apa yang orang-orang ini bicarakan. Katanya, namun, sekarang tak perlu khawatir lagi. Katanya pertama-tama harus beli pakaian baru, tetapi dia sudah ragu. Bagaimana mereka bisa mengaturnya jika tidak punya uang dan bahkan kesulitan berkomunikasi? Namun, si jenius itu pergi ke toko jamu dan melemparkan ginseng besar itu ke tangan orang tua itu, yang terkejut. Ia langsung memberitahu bahwa akar bambu kuning ini berusia lebih dari 800 tahun, jadi orang tua itu sebaiknya membayar mahal. Orang tua itu langsung menawarkan 15 batangan perak, jumlah yang sangat banyak dan tampak luar biasa. Bahkan Su pun terkejut, sepertinya di kehidupan sebelumnya, ia tak pernah berhasil mengumpulkan uang sebanyak itu. Kurasa dia akan mencoba bernegosiasi untuk menunjukkan bahwa dia memahami nilainya, kan? Tapi si brengsek itu ternyata orang miskin sekali. Dia langsung menerima. Tak lama kemudian,
Mereka sudah berada di rumah besar yang tampaknya disewa atau dibeli oleh anak kita itu, dan dia sudah memberitahu Tuan Kim bahwa dia akan mengajarinya bahasa setempat. Tampaknya semuanya berjalan lancar dan mudah. Namun, itulah kekuatan uang. Masalahnya, untuk mendapatkan rumah ini, ditambah identitas palsu untuk mereka berdua dan pakaian, dia menghabiskan hampir semua uangnya. Yang tersisa hanya satu batangan perak kecil, dan sang direktur tak bisa tidak memperhatikan bahwa punggung anak itu masih berdarah. Ya ampun, segera urus itu. Nanti infeksi dan kamu harus memulai semuanya lagi. Mendengar itu, Kim mengatakan dia akan berhenti dipanggil manajer anak kita dan mulai sekarang dia akan menjadi Su Yunyun. Sebentar kemudian, dia menjelaskan bahwa mereka mendapatkan semua uang ini karena ramuan-ramuan itu. Masalahnya, uang mereka akan habis begitu ramuan itu habis. Jadi hal pertama dan terpenting adalah mencari cara untuk mendapatkan uang secara konsisten. Tuan Kim sudah memikirkan untuk menjual sisa ramuan, menabung, dan memulai bisnis. Su Yunyun tahu orang ini dulunya mengelola perusahaan yang cukup besar, jadi itu bukan strategi yang buruk. Itu akan memungkinkan mereka untuk hidup, tetapi hanya hidup saja tak cukup baginya. Ia kembali ke masa lalu dan dalam kehidupan ini, ia akan bermimpi besar. Ia tahu bahwa selain itu, Tuan Kim adalah seorang jenius bela diri. Dengan membaca beberapa buku jalanan biasa, ia berhasil menjadi seorang master dalam beberapa bulan. Tak lama kemudian, ia mendapatkan beberapa teknik yang lebih canggih dan menjadi salah satu master terhebat di dunia ini. Tetapi bagaimana jika orang ini mempelajari teknik-teknik canggih itu sejak awal? Mungkin ia bisa mempercepat munculnya pendekar pedang terkuat yang pernah ada di dunia ini setidaknya 30 tahun. Dan tentu saja, dengan itu, ia akan mendapatkan keuntungan maksimal selama ia dekat dengannya. Karena itu, ia memanggil direktur dan berkomentar bahwa, di dunia ini, ia sepertinya mulai menyadari bahwa bela diri sangat penting. Mempertimbangkan itu, mungkin jika mereka memulai bisnis apapun dan sukses, mereka perlu tahu cara membela diri. Direktur Kim mengatakan ia pernah mendengar hal itu sebelumnya, tetapi sejauh yang ia tahu, bela diri hanya diajarkan kepada mereka yang bergabung dengan aliran tertentu. Jadi bagaimana mereka akan belajar? Anak kita sudah menyadari bahwa pria itu sedikit tahu tentang dunia bela diri, ia tidak sepenuhnya awam. Ia menjelaskan bahwa di kota ini, ada 7 aliran terkenal. Ada pembasmi iblis, aliran yang misterius. Saya tidak akan menyebutkan nama ke-7 aliran itu, kita tidak akan mengingatnya semua. Tapi sepertinya aku harus melakukannya karena sekte pembasmi iblis menggunakan teknik pedang dan senjata tajam. Ada kuil Buddha, kau tahu, yang bertarung dengan semacam gerakan yang benar dan terlatih. Ada sekte rumah, yang merupakan yang paling cerdas, dan sekte 7 misteri. Tampaknya 3 dari ini adalah sekte jahat, dan tidak banyak yang diketahui tentang mereka, selain fakta bahwa mereka memiliki keahlian dalam ilmu sihir. Dan tentu saja, kau tahu, mereka melakukan banyak hal ilegal. Dia bertanya mana dari ini yang Kim sukai. Gul menjawab bahwa dia menyukai, tentu saja, sekte pembasmi iblis. Seorang master sejati di tempat seperti ini harus menggunakan pedangnya dan mempelajari ilmu pedang. Teknik-tekniknya, Kim terkesan, ia bahkan tidak perlu membujuk orang ini untuk mengikuti jalan yang sama persis seperti kehidupannya sebelumnya. Namun, Kim ingin tahu, bagaimana dia sudah tahu semua ini. Anak muda itu berkata bahwa saat ia bernegosiasi dan mendapatkan identitas, ia tidak sengaja mendengar beberapa orang berbicara. Dan, lompatan waktu pertama kita terjadi 3 bulan di depan sekte tersebut, orang-orang itu bertanya apa yang mereka lakukan di sana. CEO kita yang tercinta menjawab, mereka ada di sebelah kiri dan mengatakan bahwa ia membawa kakak lelakinya, yang tertarik mempelajari bela diri. Penampilannya yang seperti batu dan Goku itu tampaknya tidak terlalu bersemangat. Namun, ia melihat dari pakaian mereka bahwa orang-orang itu pasti memiliki banyak uang. Dan mereka membutuhkannya. Meski begitu, ia meminta maaf dan mengatakan bahwa mempelajari bela diri di usia ini hampir mustahil. CEO kita yang terhormat bersikeras, meminta untuk setidaknya bertemu seseorang dari peringkat atas, kau tahu, sambil menyisipkan uang. Beberapa saat kemudian, setelah berada di dalam aliran perguruan itu, seseorang ingin tahu apakah mereka benar-benar hanya ingin belajar untuk bela diri. Anak kita membawa banyak sekali batangan perak dan mengatakan ya, hanya itu yang mereka inginkan.
Begitu orang tua itu melihat uangnya, ia mengatakan tidak apa-apa. Mereka bisa menjadi murid luar. Namun, mereka harus tahu bahwa tidak ada perlakuan khusus di sana bagi mereka yang masuk melalui donasi. Lagi pula, mereka hanya akan menerima satu dari keduanya. Kim hendak mengeluh, tapi saat itu juga anak kita menerima, mengatakan itu sempurna untuk mereka. Pria itu sudah pergi, mengatakan, baiklah, datang saja temui dia di sana dan bergabung dengan murid-murid lainnya. Kim bertanya pada anak kita apakah tidak apa-apa hanya dia yang belajar bela diri. Dia akan memilih kelompok lain jika dia tahu akan semahal ini. Anak kita menyuruhnya untuk tidak khawatir. Dia juga tidak pernah pandai olahraga. Sementara dia yang akan mengurus bisnis untuk saat ini, Kim akan pergi ke sana dan belajar sedikit bela diri itu. Pria tua itu berterima kasih, tetapi mengatakan dia tidak tahu apakah dia benar-benar bisa belajar banyak. Anak kita menyuruhnya untuk percaya diri dan mencoba sebelum penilaian. 7 bulan kemudian, terjadi persaingan di dalam sekte. Orang yang duduk di singgasana ingin tahu asal-usul pria ini. Jelas, itu Tuan Kim yang telah mengalahkan semua murid yang telah bertahun-tahun berada di sekte tersebut. Menguasai seni bela diri berarti memahami makna sebenarnya dan menyelaraskan tubuh dengannya. Seseorang dengan pengetahuan rendah paling banter hanya menjadi pejuang kelas 3. Dan untuk maju dari situ, diperlukan pengetahuan yang semakin banyak. Mereka menyerangnya dengan mengatakan bahwa dia adalah orang luar dan tidak akan pernah mengalahkan mereka. Tentu saja, pengetahuan yang lebih banyak berarti telah berinvestasi lebih banyak waktu dan juga upaya. Namun, beberapa orang memiliki bakat yang cukup untuk menertawakan wajah dari semua bisnis pengetahuan ini. Mereka memiliki bakat yang cukup untuk maju melalui banyak tahap sekaligus. Sekte pembasmi iblis memang sudah terkenal memiliki banyak anggota seperti itu. Namun untuk pertama kalinya, seorang pendatang baru muncul dan mengalahkan semua murid-murid hebat itu. Hanya dalam 7 bulan, Direktur Kim menjadi seorang pejuang kelas 1 yang menguasai semua teknik di tempat itu. Orang tua itu menggigit bibirnya. Ia tidak mengerti bagaimana mungkin seseorang berkembang secepat itu. Untuk memaksa hal seperti itu, mereka perlu mengumpulkan banyak sekali, sangat banyak ahli bela diri untuk mendukung seseorang. Belum lagi orang ini adalah seorang orang luar yang belum pernah berhubungan dengan seni bela diri. Jadi bagaimana ini bisa terjadi? Seolah-olah tradisi tempat itu sendiri tunduk pada pria ini. Wah, dan mereka memberi perintah untuk menangkapnya. Itu anak kita. Dia sudah membayangkan ini bisa menimbulkan masalah. Seorang pendatang menguasai tempat ini dalam 7 bulan, meninggalkan semuanya dalam kekacauan. Karena hal ini, mereka menuduhnya sebagai mata-mata, tetapi meskipun dikurung, anjing licik itu tetap berlatih. Yang tidak dipahami CEO adalah mengapa dia juga dikurung. Dia tidak tahu apa-apa tentang bela diri. Sekarang dia di sana bersama orang lain. Anak kita bertanya apakah direktur tidak khawatir. Banyak orang mencurigainya sebagai mata-mata. Biasanya, dalam cerita seperti itu, biasanya mereka akan menghancurkan ilmu bela dirinya, memotong lengannya, atau dengan cara tertentu mencegahnya bertarung. Namun, sang sutradara menjawab bahwa ia sudah tahu itu. Tetapi entah mengapa, ia merasa bahwa terus berlatih adalah satu-satunya cara untuk melewati rintangan selanjutnya. Dan dalam hatinya, ia sudah tahu bahwa setelah melewati rintangan ini, ia akan naik ke tahap berikutnya. CEO tahu betapa luar biasanya itu. Menjadi seorang pejuang kelas 1 saja sudah mengesankan, tetapi melampaui itu adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh para master dari aliran-aliran tersebut. Ini sudah berada di level di mana paling banyak hanya 1000 orang di dunia ini yang memiliki kekuatan seperti itu. Belum lagi, bahwa setelah ini, satu-satunya yang tersisa adalah puncaknya, di mana dia pada dasarnya tak tersentuh. Saat itu, CEO yakin orang ini akan berada di puncak dunia bukan 30 tahun lebih cepat dari yang dia bayangkan, tetapi sekitar 40 tahun lebih cepat. 7 hari kemudian, ada manajer Kim dengan bunga-bunga kecil berterbangan di sekitarnya, menyerap energi karena CEO sudah tahu bahwa ini adalah kunci yang hanya muncul pada para ahli bela diri yang mendekati puncak kemampuannya. Melihat itu, Kim berdiri dan mengumumkan bahwa ia telah melampaui batasan dan sekarang ia tidak lagi takut pada pemimpin sekte ini. Anak muda kita memujinya, mengatakan bakatnya melampaui harapannya. Orang tua itu berkata dia juga kagum pada dirinya sendiri. Dia tidak menyangka memiliki kemampuan seperti ini. Bakat, mungkin karena saat kecil ia membaca banyak sekali cerita silat.
Saat itu juga, beberapa orang berlari masuk sambil mengumumkan bahwa saatnya telah tiba. Mereka telah menerima perintah dari pemimpin untuk menghancurkan inti energinya. Itu karena mereka yakin ia adalah anggota dan dari sekte jahat. Kim menatap mereka dan pemuda kita. Kalian tahu, mencoba menenangkan semua orang, mengatakan bahwa ia telah mengaku tidak ada mata-mata di sana. Orang itu hanya menyuruhnya diam dan memukul wajahnya, memperingatkan bahwa ia telah mendengar mereka berbicara dengan bahasa sandi dan yakin mereka bukan orang jujur. Namun, saat itu Kim sudah menghunus pedangnya dan melukai tangan orang tersebut. Terputus. Irisannya begitu tepat sehingga ia tidak sampai memutuskan tangannya, tetapi ia berhasil melucuti orang itu dan pria botak itu memperingatkan bahwa ia sudah menjelaskan ini adalah sekte pertamanya. Goku Batu datang untuk menyerang dengan pedangnya, tetapi dalam beberapa detik, semua orang telah menerima pukulan kecil yang sama di tangan dan menjatuhkan pedang mereka. Semua orang sudah berlari putus asa di koridor, mengatakan bahwa anehnya ia tampak berada di puncak bela diri. Saat ini Kim memanggil anak kita dan memperingatkan bahwa ia akan pergi ke sekte lain untuk berlatih dan ingin tahu apa yang akan dilakukannya. Anak kita, bukan orang bodoh, mengatakan ia akan mengikutinya. Mereka bisa pergi, misalnya, ke aliran bela diri yang tidak lazim. Sekte Naga, si tua berkata akan menemuinya di sana dan di adegan berikutnya ia sudah berada di puncak gunung. Dan sial, pedang Kim sudah berlumuran darah. Ia bertanya mengapa Sio begitu lama dan Sio tertawa, mengatakan bahwa ia, sutradara sedikit lebih cepat darinya. Melihat kondisi pedang itu, ia langsung tahu bahwa orang ini bukanlah orang yang kejam, tetapi dunia ini telah mengubahnya. Akan menjadi mimpi jika suatu hari ia bisa kembali ke kehidupan yang damai di bumi. Jika ia bisa memilih untuk kembali, di sanalah tempatnya. Ia lelah dengan kekerasan dunia ini. Namun, semua itu tak penting karena sekarang ia di sini dan ia akan melakukan apapun yang diperlukan untuk bertahan hidup. Setelah dikhianati sekte pertama, mereka menyerbu kediaman naga dan mengambil alih semuanya. 2 tahun kemudian, mereka menjelajah wilayah Wange dan terus mengalahkan banyak sekte. Dan di tahun ketiga, semua lambang dari semua sekte telah ditaklukkannya. Tak lama kemudian di wilayah itu, ia dinobatkan sebagai ahli bela diri terkuat di dunia. Dan ia menggunakan ketenarannya untuk mempersatukan para sekte dan membentuk aliansi. Tuhan, 7 tahun kemudian, kita sudah sampai sejauh ini, ya? Ia dan direktur sangat dekat seperti saudara, mengabaikan perbedaan usia di antara mereka. Mereka bahkan berhasil mengembangkan aliran bela diri khusus untuk anak kita. Tuan Kim memberikannya buku itu dan mengatakan nama tekniknya adalah pemotong gunung. Ia telah menciptakannya dengan bakat anak kita dalam pikiran dan yakin ia bisa mencapai puncak. Sio tampak terkesan karena teknik itu memang jauh melebihi teknik lain yang pernah ia lihat. Satu-satunya masalah tentu saja yang sudah diduga. Ia sama sekali tidak berbakat. Ia belajar dari para ahli bela diri terkuat di dunia yang menciptakan seni bela diri khusus untuknya dan hanya untuknya. Dan meskipun begitu, ia hampir tidak berhasil menjadi seorang pejuang kelas 3 setelah berlatih selama setahun penuh. Mendengar itu, ia mengatakan mungkin memang tidak ada jalan. Ia berbakat dalam bidang pengobatan dan rupanya itulah cara untuk menjalani hidup. Setiap orang memiliki bakat di bidang yang berbeda. Dan di hari pertama itu, setelah 1 dekade berlalu, ia melihat tingkat kekuatan yang hanya pernah ia dengar dalam legenda. 5 energi dunia menyatu dalam satu orang. Orang tua itu terkejut dan tubuhnya menegang. Apa ini? Rambutnya memanjang dan menjadi hitam. Sio memanggil orang tua itu dan tiba-tiba orang itu menjadi tampan dengan rambut panjang dan berotot. Inilah yang disebut rekonstruksi kerangka yang menciptakan tubuh baru. Bab selanjutnya, anak muda kita mengatakan bahwa orang itu, kalian tahu, tampak lebih muda darinya dan Kim menjawab bahwa ia memang merasa penuh energi seolah-olah bisa melakukan apa saja. Anak muda kita mengucapkan selamat kepadanya, mengatakan dunia akan takut pada kekuatan kerangka. Rekonstruksi. Mendengar itu, Kim berdiri dan mengatakan bahwa ia harus menyerahkan kepemimpinan aliansi bela diri kepada orang lain segera. Anak muda itu ingin tahu siapa yang dipikirkannya, dan Kim menjawab bahwa ada beberapa orang berbakat, tetapi tidak ada yang benar-benar memahami esensi bela diri. Sio berkomentar bahwa Kim adalah satu-satunya yang cukup luar biasa untuk mengetahui apa sebenarnya itu. Jika Kim mengharapkan untuk menemukan jenius lain seperti dirinya, itu akan sulit. Namun, Kim, sambil memandang keluar jendela,
berkata bahwa meskipun mencoba menurunkan harapannya, tidak ada seorang pun yang layak. Dan kita telah melompat ke depan 15 tahun lagi. Sudah 35 tahun sejak anak muda itu memulai hidupnya di jalan pendakian dan sekarang ia sudah berumur 65 tahun. Ia penasaran apa yang Kim lakukan. Setahun setelah rekonstruksi kerangka tubuhnya, ia menyerahkan posisi pemimpin kepada orang lain dan pergi. Ia ingin dapat pensiun bersama orang itu, tetapi ia harus tetap di tempat ini untuk mengurus bagian strategis aliansi. Kim bilang ia ingin lebih banyak menjelajahi dunia ini. Mungkin itulah sebabnya ia tidak dapat datang ke upacara pensiun anak didik kita. Ia berjalan di taman sambil mengatakan tempat ini terlalu sunyi dan sepi. Ia membeli rumah besar nan indah ini dengan uang pensiunannya. Satu-satunya kekurangannya adalah rumah itu terlalu besar dan ia sendirian. Di saat itu, ada seseorang di tengah semak-semak. Dan ketika ia melihat, ternyata Kim, aku masih belum terbiasa melihatnya dengan rambut panjang. Teman kita ingin tahu kemana dia pergi dan kenapa baru muncul sekarang. Namun, dia hanya terduduk di rumput dan memanggil Sio. Dia bilang dia benar-benar percaya dirinya diberkahi dalam bela diri. Teman kita bilang, tentu saja, kalau bukan dia yang jenius, lalu siapa? Temannya menjawab ya, di dunia manusia biasa ini, dia memang luar biasa. Tokoh utama tertawa, tentu saja, dia tidak biasa. Namun, Kim kemudian mengatakan bahwa dia bertarung melawan seorang praktisi sejati, salah satu dari mereka yang dari 35 tahun lalu, seperti orang yang terbang dan membawa teman-teman mereka. Sio tahu bahwa orang-orang ini mereka tidak mudah terlihat. Mereka seperti bayangan yang mengendalikan dunia dari kegelapan. Dan seiring bertambahnya kekuatan aliansi militer bentukan mereka, orang-orang ini mulai ingin mempengaruhi mereka. Tak seorang pun bisa menghentikan mereka karena menentang mereka sama saja dengan menentang negara, maka setiap perintah mereka ditaati. Itu sebabnya Kim meninggalkan tempat ini. Ia ingin melawan mereka sebagai individu, bukan sebagai pemimpin, terutama karena hal itu dapat mempengaruhi aliansi. Kim kemudian mengatakan bahwa mereka sangat sulit ditemukan, tetapi ia berhasil menemukan salah satunya. Kebanyakan mengabaikannya, mengatakan ia tidak layak untuk diperangi karena keabadiannya. Mereka semua menghilang, memanfaatkan ilusi dan tak satu pun dari mereka ingin bertarung. Namun, 5 tahun lalu, ia akhirnya mendapat duel. Sio bertanya apakah dia menang dan orang itu menjawab menang. Tokoh utama memuji karena ia tidak menjadi pemimpin dan melakukan ini, jika tidak mereka akan membayar harganya. Kim kemudian mengatakan bahwa dia mempertaruhkan seluruh hidupnya dalam pertarungan melawan orang ini dan yang berhasil ia lakukan hanyalah luka kecil di ujung jarinya. Yang sebenarnya, orang itu bertaruh bahwa jika dia membuat luka sekecil apapun, secara teoritis dia akan menang. Jadi begitulah bagaimana dia dianggap sebagai pemenang. Stitlerite kemudian mengatakan orang ini pasti termasuk 10 terkuat, atau semacamnya. Namun, sayangnya, itu tidaklah demikian. Pria itu, ia sebenarnya berada di tahap terlemah. Dibandingkan dengan para ahli bela diri moral, pria ini seperti baru memasuki tahap kedua, sangat dasar. Sio mengatakan itu tidak mungkin. Ia sudah tahu di kehidupan sebelumnya, orang-orang ini adalah makhluk yang sangat kuat. Namun, ia yakin Kim adalah seseorang yang telah mencapai puncak kemampuan manusia. Ia dapat memberikan banyak tebasan sambil tampak melayang dan tak tersentuh. Pria di hadapannya ini jenius. Jadi bagaimana ia hanya berhasil memotong ujung jari seorang kultivator biasa? Dan pada saat itu, Kim mengatakan kepadanya bahwa ia telah hidup seumur hidupnya seperti katak di sumur. Mereka tidak punya kesempatan melawan orang-orang ini yang seperti bencana alam berjalan. Namun, ia punya sesuatu untuk dikatakan. Meski begitu, hari ini ia memotong salah satu tangan mereka. Anak muda kita yang bersemangat bertanya apakah ia berhasil menang, dan ia menjawab tidak. Orang itu memasang jimat di tangannya pulih, dan selesailah. Masalahnya sekarang ia menyadari telah mencapai batas kemampuan bela dirinya. Dan hari ini ia datang untuk mengucapkan selamat tinggal pada anak muda kita. Karena ketika orang itu melihat tekad dan latihannya, ia mengatakan akan menerimanya ke aliran sekte mereka. Ia tak lagi akan menjadi ahli bela diri, melainkan akan memulai jalan menuju keabadian. Seo mengatakan itu mustahil. Menjadi pencari keabadian berarti meninggalkan kehidupan fana. Namun, sesuatu seperti itu hanya bisa dilakukan jika orang tersebut memiliki akar spiritual.
Dan Kim kemudian menjelaskan bahwa transformasi kerangka tubuhnya pada dasarnya adalah ia mencapai tingkat bakat yang sama seperti yang dimiliki seorang kultivator sejak lahir. Seseorang sejenius dia perlu berlatih seumur hidupnya untuk mencapai minimum yang dimiliki orang-orang ini. Ia membuat sayatan di kehampaan dan mengatakan ia pergi. Pria yang luar biasa itu benar-benar memasuki planet lain, mengatakan ia akan meninggalkan satu hadiah terakhir untuk teman kita. Sebelum ia dapat menjawab, ia ditinggalkan dengan sebuah gulungan dan pria itu telah menghilang. Naskah itu berisi catatan tentang bagaimana melampaui dan mencapai kultivasi melalui seni bela diri. Stu, bagaimanapun, ingin tahu kemana temannya pergi tanpa dia. Dan dengan itu, waktu berlalu. Sekali lagi, meskipun ia batuk-batuk, mengatakan bahwa dunia ini kejam. Sudah 50 tahun sejak ia tiba di dunia ini. Namun, di sana ia lagi meninggal karena flu biasa, sama seperti kehidupan sebelumnya. Takdir sepertinya sesuatu yang tak bisa dihindari manusia, seberapapun usaha mereka. Pada akhirnya, satu-satunya yang berubah hanyalah rumah dan pakaiannya, tetapi ia meninggal di hari yang sama persis. Karena itu, ia yakin telah menjalani hidup sepenuhnya. Ia tak ingin menyesal seperti di kehidupan sebelumnya. Jadi ia menyibukkan diri sebisa mungkin, belajar sebisa mungkin, berlatih sebisa mungkin dan bahkan tak pernah memikirkan pernikahan atau hal-hal biasa. Karena itulah ia berhasil mempersatukan semua praktisi bela diri di wilayah itu. Ia meraih ketenaran, kekayaan, dan segala hal yang ditawarkan dunia fana. Lalu mengapa sekarang, saat ini, ia merasakan kekosongan? Mungkinkah jika ia dan Kim berusaha lebih keras lagi, mereka akan mencapai puncak kesuksesan? Sayangnya, ia tak akan menemukan jawabannya. Yang ia rasakan hanyalah rasa ketidakberdayaan yang mendalam. Sungguh, ini lagi-lagi merupakan kehidupan yang penuh kekecewaan.